Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 26 Tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Maluku. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam melaksanakan tata kelola urusan pemerintahan dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dipimpin oleh 1 orang pejabat eselon 2 yang membawahi 5 orang pejabat eselon 3, 11 orang pejabat eselon 4, serta staf yang berjumlah 59 orang. Berdasarkan struktur organisasi, profil pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku adalah sebagai berikut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Endang Diponegoro, SPMM, lahir di Ambon pada tanggal 29 September 1963. NIP 19630929 1989021003. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2020 melalui SK Gubernur nomor 875.1/42 tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Muhammad Rizal Latukonsina SH MSI, lahir di Pasuruan pada tanggal 4 November 1967. NIP 19671104 1996031004. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 20 November 2019 melalui SK Gubernur Nomor 295 Tahun 2019. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. Sekretaris Dinas membawahi Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Donald C. Sahetapi SP, lahir di Ambon pada tanggal 27 Oktober 1973, NIP 197310271998031010. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 melalui SK Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, jabatan belum terisi. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, jabatan belum terisi. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Donald C. Sahetapi SP, lahir di Ambon pada tanggal 27 Oktober 1973, NIP 197310271998031010. Menduduki jabatan PLT terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan rencana operasional bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, serta kebijakan teknis lainnya di bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas membawahi Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Pasar Kerja, jabatan belum terisi. Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, jabatan belum terisi. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Insinyur Since Tahamata MSI, lahir di Ambon pada tanggal 10 April 1963. NIP 19630410 1992032004. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 melalui SK Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta kebijakan teknis lainnya di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,
sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membawahi Kepala Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratan Kerja, Marta Yuliana Tuameli SH, lahir di Ambon pada tanggal 4 Desember 1963, NIP 19631204 1990032008. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 melalui SK Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Insinyur Eka Yanu Wilianta, lahir di Bantul pada tanggal 12 April 1963, NIP 19630412 1991031012. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 melalui SK Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Dr. Anda Mimi Hujayani, MSI, lahir di Ambon pada tanggal 22 September 1969, NIP 19690921 1989022001. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional bidang pengawasan ketenagakerjaan serta kebijakan teknis lainnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial Perempuan dan Anak, dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, jabatan belum terisi. Kepala Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sadrak Patipe Lohi Esos, lahir di Ulat pada tanggal 13 Juni 1968, NIP 19680613 1994011001. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 melalui SK Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Bidang Ketransmigrasian Muhammad Taib Banjar SE MSI, lahir di Tual pada tanggal 3 September 1970, NIP 19700903 1998031009. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 melalui SK Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional bidang ketransmigrasian serta kebijakan teknis lainnya di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Kepala Bidang Ketransmigrasian membawahi Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Willem Nixon Nendisa SPI, lahir di Ambon pada tanggal 24 November 1968, NIP 19681124 1997031005. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 melalui SK Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Johan Martelinus Sokota SPI MSI, lahir di Waipirit pada tanggal 12 Agustus 1967, NIP 19670812 1997031010. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan SK Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku berpedoman juga pada 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat 1 Maluku. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. 9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Maluku. Pemirsa Diskominfo Maluku TV Channel, jumpa lagi bersama saya Mariska Muskita. Tentunya saat ini saya bersama Bapak Endang Diponegoro SPMM, tentunya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Halo Bapak, salam sehat Bapak. Iya Bapak. Untuk di tahun ini Pak, apa saja program-program unggulan yang akan ditonjolkan Pak? Dan juga untuk tahun depan, apa saja program-program yang akan dilaksanakan Pak? Boleh dijelaskan? Mungkin saya jelaskan Pak. Yang pertama, saya ini kan baru di sini, kurang lebih ini masuk ke tahun ke bulan ketiga. Jadi saya masuk itu kan programnya sudah ada, tinggal saya jalankan. Yang pertama itu masalah tenaga kerja yang di PHK-kan. Nah, kita kan ada punya program dari Kementerian Prakerja. Jadi prakerja itu dari kementerian diberikan jatah 37.000. Namun sampai dengan saat ini itu dia yang terdaftar sudah 65.000, sekian. Pada saat saya ke Jakarta saya minta tambah kuota sehingga diberikan 65.000 sekian. Itu yang program unggulan pertama pada saat Covid ini. Yang kedua mungkin program pemberdayaan masyarakat. Jadi dari refocusing pemberdayaan masyarakat itu berikan bantuan secara langsung kepada masyarakat, ada 4 kelompok dan 2 kelompok itu untuk pemberdayaan masyarakat juga untuk menuju masyarakat desa yang menuju ke kebun. Sementara ada tambahan lagi 1 dari kementerian berupa pemberdayaan masyarakat juga. Jadi cuma yang sama, pemberdayaan berupa membuat jalan setapak menuju kebun dan bantuan langsung kepada masyarakat penerima bantuan itu. Ke depan ini kita masih tetap dengan program yang sama. Mungkin saya lebih cenderung lari kepada masalah tenaga kerja yang di PHK-kan dan juga tenaga kerja yang belum didaftarkan oleh perusahaan kepada BPJS Tenaga Kerja. Kenapa? Salah satu contoh ini kita 2 bulan terakhir sampai dengan kemarin itu ada musibah yang menimpa tenaga kerja. Namun dikomplain pada saat mau dikomplain ini ternyata mereka itu tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga itu untuk 2001 saya lebih cenderung larinya ke situ. Sehingga saya menyurat ya mungkin Pak Sekda nanti yang tanda tangan surat untuk ke setiap perusahaan itu mendaftarkan tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya sudah 2 bulan ini yang tadi saya bilang sampai meninggal. Yang pertama itu kecelakaan kerja di kapal, krannya itu jatuh dan meninggal di tempat. Yang kedua pegawai Telkom in the home yang kena listrik, sengatan listrik di Kepulauan Tanimbar, meninggal juga 2 hari di rumah sakit langsung meninggal dan jenazahnya sudah dimakamkan kemarin. Bawa dari Syam lagi langsung dimakamkan kemarin. Ya, saya kira untuk 2021 masih tetap seperti itu dan pemberdayaan dengan kondisi Covid seperti ini ya tetap pemberdayaan masyarakat. Saya kira. Ya, selanjutnya adakah kenaikan untuk UMP Pak? UMP ini sebetulnya kita sementara bahas dewan pengupahan sementara bahas. Cuma ada skorsing, minta waktu sampai besok karena itu kan merupakan sebuah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti ke gubernur. Kenapa? Karena kita sudah ada surat edaran dari kementerian, nanti mungkin bisa diamutuk nih, dari kementerian dengan menggunakan UMP-nya masih tahun lalu. Masih tahun yang sama, sehingga kita jalankan di pemerintah daerah, kita jalankan apa yang menjadi keputusan di pemerintah pusat. Gitu. Ya, yang terakhir Pak, adakah harapan yang mau disampaikan kepada masyarakat Provinsi Maluku Pak? Saya harapan sangat pada masyarakat Maluku. Apabila ada bekerja di satu tempat di perusahaan mana, segera mendaftarkan diri sebagai tenaga
BPJS Ketenagakerjaan. Nanti saya akan pantau dan tadi saya juga ada buka acara di atas. Saya akan bersikap. Saya lapor ke Pak Sekda dan Pak Gub untuk bersikap apabila ada perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa Diskominfo Maluku TV Channel, demikianlah bincang kita bersama Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Endang Diponegoro SPMM. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.